hotel di mana tempat aku bekerja ini akhirnya harus tutup mulai bulan depan, guys. Gue sedih banget karena saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Oke teman-teman, tadi di video pembuka adalah mengenai pers konferensi dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sekali lagi mengumumkan bahwa PPKM ini akan diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 ya. Oh no! Jadi pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ini awalnya dimulai dari tanggal 3 Juli, kemudian diperpanjang lagi ke tanggal 26, dan sekarang beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini harus diperpanjang lagi mencapai dengan sampai 2 Agustus 2021, dan tentu saja aku dan teman-teman semua wajib melakukannya. Cuma memang sih imbasnya benar-benar berdampak pada segala lapisan masyarakat ya, terutama dalam mengenai mata pencahariannya. Dan hal ini juga menyebabkan hotel di mana tempat aku bekerja ini akhirnya harus tutup mulai bulan depan, guys. Gue sedih banget karena menurut aku sih dengan adanya PPKM ataupun tidak ada PPKM itu menurut aku pribadi itu sama aja ya. Dalam channel ini belum pernah sih aku membuat mengenai apa imbasnya PPKM dengan pekerjaan yang sedang aku jalani, yaitu di perhotelan, guys. Tapi sebenarnya teman-teman bahwa orang hotel itu mengalami imbas yang sangat besar sekali, yakni dari pendapatannya, karena di sini kita harus bekerja tidak full lagi. Kita bekerjanya harian, sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Jika ini menjelang sampai akhir tahun, jadinya sudah hampir 2 tahun kita menjalani ini, dan itu sangat berat banget. Namun ini menjadi sangat berat lagi dengan dimana manajemen hotel aku bekerja ini mengumumkan bahwa next month, yaitu bulan Agustus, bahwa hotel ini akhirnya harus tutup, dan imbasnya kita tidak akan bekerja untuk 1 bulan ke depan. Itu pengumuman awal ya, tapi mudah-mudahan sih itu tidak berlangsung lama. Jadi ya kita jadinya jobless dan tidak ada pekerjaan, ya berarti tidak ada pemasukan untuk aku, dan mungkin ini terjadi pada seluruh hotel. Aku rasa sih ini terjadi pada banyak sekali hotel yang ada di Bali ya, karena Bali ini hampir 80% orang-orang yang itu bekerja di bidang pariwisata, dan saya rasa di perhotelan itu lebih besar lagi. Ya begitulah ya teman-teman ya. Aku pribadi sendiri sih berpikir entah kapan ya pandemi ini akan berakhir ya, karena selalu dia alurnya naik turun begitu. Ketika suatu daerah sudah memiliki data bahwa COVID itu akan turun, maka pemberlakuan untuk PPKM itu akan dilonggarkan, dan kemudian pada saat sudah ramai, maka data COVID itu akan naik lagi. Jadi aku merasa ini mungkin ada yang mempermainkan atau enggak, tapi ini yang terjadi selama hampir 2 tahun ini, bahwa pandemi itu terus ada hilang.
I don't know siapa yang memainkan semua ini, tapi aku harap ini akan segera berakhir ya, karena imbasnya benar-benar total, itu mempengaruhi kehidupanku pribadi, eh, kehidupan pribadiku terutama dalam segi pendapatan. Dan benar-benar untuk 2 tahun ini aku harus hidup hemat hemat banget, karena pendapatan aku ini juga sangat minim sekali, dimana aku juga udah berkeluarga. Jadi untuk jujur aja nih teman-teman ya, untuk bekerja di hotel selama ini, sekarang ini adalah aku ini dibayar harian. Aku hanya dibayar harian, dan hariannya itu cuma 100.000 guys. Jadi cuma 100.000 loh aku dibayar setiap kali aku kerja. Dan dalam 1 bulan itu aku hanya dapat sekitar 10 atau sampai maksimal lah 12. Dan bisa juga aku bisa mendapatkan lebih dari itu jika ada teman yang lain tidak bisa masuk kerja dan memberikan schedule-nya dia kepada aku. Jadinya aku bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Jadi ini hanya contoh aja ya, dan ini bukan terjadi sama aku aja, tapi hampir seluruh hotel yang ada di Bali, mungkin juga di luar Bali itu memperlakukan karyawannya untuk bekerja harian, karena tingkat okupansi dari hotel itu hampir 0% guys, 0%. So dengan adanya pengumuman next month ini bahwa hotel tempat aku bekerja ini akan tutup, aku sedih banget pokoknya. Aku harus putar otak lagi bagaimana menghasilkan uang biar dapur rumah itu tetap ngebul guys. Untung aja aku punya channel ini, dan channel YouTube ini sedikit membantu aku karena subscriberku juga belum banyak, jadi juga tingkat viewerku juga masih dikit. Jadi buat teman-teman, kali ini aku memohon buat teman-teman untuk menonton video ini. Jika video ini bisa mencapai 1 juta viewer, aku janji bahwa hasil AdSense video ini aku akan bagikan buat teman-teman aku yang bekerja di hotel ini. Itu janji aku. Aku tidak mengharapkan donasi atau apapun. Jadi cuma video kali ini aku ingin curhat bagaimana pandemi ini memberikan imbas terhadap pekerjaan yang aku jalani selama ini, yakni sebagai orang hotel. Itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Adapun juga dari pemerintah ya, mereka memberikan banyak sekali informasi mengenai bantuan atau donasi dari Menteri Pariwisata ataupun pemerintah, yaitu namanya bansos atau dana-dana itu. Jujur aja itu nggak pernah aku nggak pernah dapat yang namanya bansos atau dana hingga detik ini guys. Oh no! Itu keluar di berita itu, entah kemana itu larinya bansos atau dana tersebut. Padahal jujur aja aku mengharapkan itu untuk saat ini, karena terus terang aja kita memang perlu bantuan. Ini orang-orang yang bekerja di hotel itu memang perlu bantuan, bukan saja pelaku daripada pariwisata, tapi orang-orang yang bekerja di dunia industri pariwisata itu, yaitu satu, orang-orang yang bekerja di hotel, orang-orang yang bekerja di restoran, orang-orang yang bekerja di travel. Itu yang harus dibantu oleh pemerintah ataupun orang-orang yang ingin memberikan donasi. Jadi untuk sampai detik ini aku belum pernah mendapatkan donasi itu. Wow. Cuma efek pandemi ini benar-benar sangat tragis dan sangat memberi yang namanya kesabaran ya buat diri kita masing-masing ya, bahwa kita tuh harus tetap untuk selalu berusaha, kita tuh harus tetap untuk selalu
menggali kreativitas otak kita untuk mencari peluang-peluang baru. Dan aku rasa di tengah pandemi ini juga masih aja ada peluang bisnis yang bisa masih tumbuh dan berkembang. Dan itu sedang aku cari selama ini, dan mudah-mudahan aku menemukannya guys ya. Cuma kali ini itu aja sih. Aku sedih banget hari ini mendapatkan berita bahwa hotel di mana tempat aku bekerja akan tutup untuk bulan depan. Jadinya I got no job, I got no money. That's mean aku harus lebih irit lagi untuk hidup setiap harinya guys. Buat teman-teman yang mengalami efek pandemi yang sama dengan aku, kita harus keep spirit atau kita harus tetap bersemangat meskipun kita nggak tahu apa yang kita akan lakukan lagi hanya untuk bertahan hidup seperti ini. Oke, itu aja. Terima kasih semua sudah menonton video ini, dan aku mohon untuk video ini jika teman-teman suka, teman-teman bisa share. Jika teman-teman yang bekerja di bidang hotel atau teman-teman yang suka dengan channel aku, tolong share video ini ya. Dan juga jangan di skip ya, karena video ini sangat berarti buat aku, dimana jika video ini menghasilkan 1 juta viewers, aku janji aku akan berbagi dengan teman-teman yang aku awali dari hotel ini dulu. Karena hidup selama pandemi ini begitu susah, dan aku ingin membagikan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar aku terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Thank you for watching guys. I'll see you on my next video.